Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Kemendung berjumpa kembali bersama saya dalam program Gemar Online pada pagi hari ini, Kamis tanggal 29 Juni 2023. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, renungan terambil di 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaannya yang sama. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini, di mana renungan pada pagi hari ini itu suatu renungan di mana kehidupan setiap manusia akan mengalami, dan itu tidak luput dari kasih kemurahan Tuhan. Dan saya beri judul memenangkan kehidupan, di mana ayat ke-6 saya ulangi sekali lagi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Masuk dari ayat ke-6 ini, di mana manusia mempunyai ego yang sangat tinggi, di mana manusia kalau sudah berhasil, sudah sukses, sudah jadi dalam arti mungkin kaya atau berkelimpahan, dia tidak ingat siapa dirinya. Dia akan merendahkan, dia akan lupa kalau segala sesuatu yang kita miliki itu semuanya itu berasal dari Tuhan. Dia lupa suatu ketika Tuhan mau ambil, setiap saat, setiap detik kita akan terpuruk. Maka dari itu, di ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini debu Bapak Ibu. Kita ini debu. Suatu ketika Tuhan membalikkan tangan, kita akan terpuruk. Percayalah, semua ini atas kehendak Tuhan. Kalau kita diberi kelimpahan, kita diberi kesuksesan, itu kemurahan Tuhan. Dan kita diberi sakit atau penderitaan, itu juga kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan. Bukan Tuhan mencobai kita, tidak. Tuhan izinkan untuk seberapa ketaatan kita, kerendahan hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Itu di ayat ke-6. Di mana di ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, ini sambungannya dari ayat ke-6, di mana manusia itu kekhawatirannya cukup tinggi, cukup besar, karena dia memikirkan kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan anak-anaknya. Takut kalau suatu ketika kalau dia sudah tua, atau dia sudah tidak bisa apa-apa, dia harus memiliki sesuatu supaya kehidupannya dia bisa berjalan atau lebih enak untuk di masa tuanya. Kekhawatiran itulah yang menjadi iman kita terpuruk.
Kalau kita tidak khawatir, kita percaya kalau Yesus ada di kehidupan pribadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memelihara Bapak Ibu dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu, buang jauh-jauh kekhawatiran itu. Buang jauh-jauh. Kalau kita tetap setia, kita taat, kita cinta Yesus, Roh Kudus akan melindungi, akan menguatkan kita dari rasa khawatir. Di ayat ke-8, yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maksudnya iblis itu apa? Yaitu iblis itu ya yang ada di kehidupan kita. Kalau kita semua mementingkan diri sendiri, mementingkan kehidupan kita, di mana kita kaya, ingin sukses, ingin memiliki sesuatu, semua serba bisa. Mereka lambat laun akan meninggalkan Tuhan yang kita sembah. Karena apa? Iblis lebih suka dengan menjajah kita atau mengiming-imingi dengan kekayaan, dengan kesuksesan. Itu berarti kita sudah memuja iblis, Bapak Ibu. Memuja iblis dan meninggalkan Tuhan kita, Allah kita yang maha tinggi. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita diberkati, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semuanya itu ada kemurahan Tuhan. Lawanlah di ayat 9, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita sudah sukses, kita diberkati Tuhan, maupun kita waktu kita menderita, cukup iman kita yang kita jaga. Supaya apa? Kita tidak meninggalkan kasih Kristus di kekekalan. Semoga renungan yang singkat ini memberkati Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Mari sebelum kami akhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk selalu mengandalkan Engkau dalam masa kelimpahan maupun dalam masa kekurangan. Kami rindu Tuhan untuk selalu berharap kepada Engkau dan selalu percaya dan bersandar kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan yang kami alaskan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.